Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Dia bilang, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Halo semuanya, hari ini aku lagi ada di Pasaraya Padang. Nah, ayo ikutin aku sekarang akan bertanya langsung ke masyarakat apakah benar dengan melemahnya nilai rupiah sekarang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Let's check it out. Oke, halo teman-teman. Sekarang aku lagi di Pasaraya dan aku akan menanyakan pendapat dengan Bapak siapa kalau boleh tahu, Pak? Pak Bobi. Novia, Ibu Indah. Kalau boleh tahu pendapatan Ibu sekarang mencukupi nggak Bu untuk kebutuhan sehari-hari? Enggak, Bisa dibilang enggak ya? bisa dibilang sama sekali. Enggak cukup deh pendapatannya. Mencukupi, cuman di persentasinya dia turun gitu. Bisa nabung nggak dengan Enggak nabung malah malah kurang ya? Iya. Berarti emang nggak ada yang bisa disisihkan sama sekali? enggak bisa. Enggak bisa. Buat biaya sehari-hari aja kadang pas-pas aja. Penjualan menurun nggak Bu? Ya, penjualan otomatis saat ini menurun dia. Iyalah, kalau dibeli ini mahal, penjualannya susah mahal. Oh gitu. Nah, kadang pulang harga, kadang dapat harga sedikit. Sekarang milih yang murah aja, yang penting bisa masak, penting bisa makan. Meskipun masyarakat Indonesia tidak menggunakan dolar secara langsung untuk bertransaksi, tetapi pada kenyataannya masyarakat merasakan bahwa adanya pendapatan yang menurun, menurunnya daya beli, kesulitan untuk menabung, serta penurunan kualitas pada barang yang digunakan sehari-hari. Lalu bagaimana pendapat dari ekonom Indonesia akan hal ini? Mari kita saksikan sama-sama. Ya, kalau menurut saya sih Pak Presiden nggak mengerti ekonomi ya. Maaf untuk mengatakan itu ya. Sebab dengan gampangnya Pak Presiden mengatakan sesuatu yang pada dasarnya itu otomatis orang yang mengerti ekonomi. Bahwa kalau dolar naik, di mana kita masih menggunakan dolar untuk barang-barang impor, ya, dan itu menyebabkan inflasi. Dan kalau inflasi, semua orang pasti kena Mbak. Bukan cuma orang desa aja, tapi juga mungkin orang hutan ya. Jadi itu sih. Apabila kita bandingkan dengan grafik yang tertera di layar, inflasi tahun 2026 itu masih tergolong stabil. Karena target inflasi Indonesia sendiri pada tahun 2026 seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu ada di angka 2,5% ditambah 1%. Sedangkan inflasi Indonesia tercatat sampai hari ini itu ada di angka 3,08%. Artinya, kondisi ekonomi Indonesia apabila dilihat dari skala makro itu masih tergolong stabil dan juga aman. Namun demikian, bukan berarti masyarakat tidak merasakan adanya tekanan ekonomi. Masyarakat tetap merasakan adanya kenaikan harga. Hal ini disebabkan oleh adanya merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melesunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga barang impor melejit naik. Lalu apa yang menjadi kaitan antara harga barang impor dengan masyarakat Indonesia? Sejatinya, Indonesia belum mampu menyuplai 100% kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, melainkan masih bergantung pada sektor impor. Hal ini diperparah dengan harga BBM yang juga ikut naik, menyebabkan biaya distribusi menjadi bengkak. Jadi, apabila ada statement yang mengatakan bahwa nilai tukar rupiah tidak berdampak karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar, merupakan statement yang keliru. Karena pada dasarnya masyarakat tetap terdampak, seperti harga barang yang ikut naik harganya, pendapatan yang menurun, serta adanya penurunan daya beli. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku. Menurut teman-teman, apakah kondisi ini akan segera membaik? Let me know lewat komen ya. Bye-bye!